Anak-anak, marilah sekarang kita buka halaman 63 ya, yaitu kita melihat tabel. Tabel ini perbandingan anak-anak. Perbandingan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Marilah kita bandingkan. Yang pertama yaitu di tabel ini ada demokrasi Pancasila, ini demokrasi liberal, ini demokrasi sosialis. Kita lihat ke bawahnya ya. Yang pertama yaitu dalam demokrasi Pancasila. Ini demokrasi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi masyarakat Indonesia seluruhnya itu harus memiliki suatu dasar di dalam jiwanya, harus mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan. Sedangkan kalau negara liberal itu contohnya Amerika, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Nah, memang di negara liberal itu kan negara yang pengakuan individunya itu yang diutamakan anak-anak. Sedangkan negara sosialis itu contohnya seperti Rusia, kalau dulu itu Uni Soviet gitu ya, komunis anak-anak. Ini mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Nah, jadi Indonesia ini tengah-tengahnya, negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kalau Amerika mengutamakan kepentingan individu, kalau negara sosialis, negara yang hanya mengutamakan kepentingan negara, pribadinya itu tidak dilaksanakan atau diabaikan. Sekarang nomor 2 dalam hal keputusan. Keputusan di dalam demokrasi Pancasila diambil dengan musyawarah mufakat. Tadi sudah Ibu sampaikan. Musyawarah mufakat. Hasilnya dari musyawarah itu mufakat, 2/3 dari peserta yang hadir itu tadi memberikan suaranya, itu yang terbaik seperti itu. Sedangkan kalau di negara liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Jadi 50% lebih satu orang itu sudah merupakan sebagai suatu kebulatan di sana. Sedangkan di negara sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Karena negara sosialis tadi kan dominasi mayoritas anak-anak. Jadi yang minoritas ini diabaikan. Suara yang diambil hanyalah dari mayoritas. Membuat undang-undang atau apapun itu berdasarkan keputusan mayoritas itu. Sekarang dalam hal agama. Dalam hal agama di negara demokrasi kita ini Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan negara. Maka di negara kita ini, di dalam setiap hari raya, itu pasti pemerintah akan memberikan suatu hak kepada warga negaranya, karena agama merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari negara. Contohnya ada hari raya Idul Fitri, biasa mudik kan. Mudik itu kan lama, diberikan libur sampai cuti gitu ya, cuti bersama sampai 7 hari. Kalau anak-anak sekolah sampai 2 minggu gitu ya. Misalnya semacam ini. Kalau di negara liberal memisahkan antara urusan agama dengan kehidupan negara. Tidak ada hari raya agama gitu, masyarakat diberikan suatu kesempatan gitu ya, tidak ada. Lah apalagi di negara sosialis tidak mengenal agama, karena memang negara sosialis ini tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, saya rasa cukup. Berikan sekarang yang keempat. Di negara demokrasi Pancasila tidak dikenal adanya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Tadi sudah Ibu sampaikan kan? Sedangkan di negara liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara. Memang karena di sini memang kepentingannya kepentingan individu. Sedangkan di negara sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat itu yang menentukan segala-galanya. Jadi dominasi mayoritas. Saya rasa cukup anak-anak ya. Ini nanti bisa didalami sendiri, dibaca sendiri itu. Ini mengenai perbandingan antara demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Nanti kita lanjut videonya.